kalau kita bilang tentang batas-batas etnis, tentu beda sama batas geografi ya. Iya. Karena batas etnis itu berkaitan sama budaya. Nah itu suka saling tumpang tindih gitu ya. Nggak bisa dibilang batasnya itu konkret atau jelas. Ono setelah sungai itu orang Bogor, yang sini Betawi, nggak gitu. Jadi yang saya maksud tadi kenapa Jabodetabek wilayahnya orang Betawi, karena itu adalah daerah di mana ada kelompok masyarakat Betawi. Jadi bukan berarti orang Bogor orang Betawi, bukan, maksud saya bukan begitu. Tapi di Bogor ada masyarakat Betawi, daerah wilayah lingkup budayanya orang Betawi, gitu. Dan itu juga sama sampai ke Tangerang, Jadi Tangerang itu isinya selain Betawi ada Banten, ada orang Tionghoa, Cina Benteng. Tapi Cina Bentengnya Betawi bukan, Betawi juga, kulturnya Betawi, gitu ya. Jadi masalahnya itu kita tidak sedang bicara batas geografi. Ini tentang lokasi kultural. Masyarakat Betawi itu ada di Jabodetabek. Di Depok juga sama, itu daerahnya orang Betawi. Tapi kalau sekarang pergi ke Depok, isinya orang Indonesia ya, iya kan? Ada orang Jawa, ada orang Sumatera, Kalimantan, ada semua. Tapi itu wilayah kulturalnya orang Betawi. Budayanya itu di sana sebetulnya budaya Betawi, walaupun yang datang belakangan itu juga bawa budayanya sendiri-sendiri, gitu ya. Tapi budaya Betawi itu istimewa ya. Dia menyerap dan mengartikulasikan lagi dalam bentuk yang baru. Makanya kalau melihat budaya Betawi itu ada semua unsur yang di Indonesia ada di situ. Itu keistimewaannya, karena memang orang Betawi dari dulu hidup berinteraksi dengan berbagai bangsa. Beda sama suku-suku atau kelompok masyarakat yang lain yang mungkin berinteraksi tapi tidak seintensif orang Betawi, ya kan? Jadi karena itulah justru wilayahnya orang Betawi itu nggak bisa dibatasi. Jabodetabek itu istilah yang yang lentur gitu ya, Jakarta Raya lah gitu. Bang Lantur. Ya kayak Bang Lantur lah gitu. Warna kita. Iya gitu. Jadi karena itulah kita harus melihatnya sebagai satu entitas yang fleksibel. Ya, orang Betawi itu begitu. Nah tentang asal usulnya, ya orang Betawi ini sebetulnya asal usulnya isinya ya seluruh orang Indonesia. Jadi kalau saya lama nih tinggal di sini, lama-lama ini jadi Betawi juga. Ya. Jadi hampir semua unsur yang ada di Indonesia itu ada di Betawi. Itu bedanya sama suku yang lain. Jadi kalau bertanya asal usulnya dari seluruh penjuru Indonesia itu orang Betawi. Ya, unsur-unsur dari Indonesia bagian barat ada orang Sumateranya. Unsur-unsur dari Indonesia Timur ada juga. Unsur-unsur dari luar Indonesia ada juga. Ya kan? Orang Betawi ini udah menyerap macam-macam. Ada orang Indianya, orang Arabnya, Habib-habib itu. Kemudian juga ada orang Tionghoanya. Asal udah jadi Muslim semuanya jadi Betawi. Udah jadi Muslim nyerap budaya Betawi. Udah Betawi. Itu ya. Jadi ini istimewanya orang Betawi. Jadi karena itulah saya itu dalam penelitian saya di disertasi saya bilang orang Betawi itu prototipenya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia di masa datang tuh kayak apa ya? Kayak Betawi. Isinya apa? Isinya berbagai macam suku dan bangsa, ya kan? Bangsa itu dari seluruh dunia masuk ke Indonesia. Nah kalau saya nih punya istri, misalnya orang Minang, keturunan Minang sama Karo, saya Jawa, anak saya nanti nih kawin sama orang yang anaknya orang Sunda sama orang Makassar. Cucu saya orang apa? Cucu saya orang apa? Indo. Orang apa? Iya kan? Ya orang Indonesia. Nah itu di Betawi udah kejadian. Dari penelitian saya selama puluhan tahun, ratusan tahun, itu kayak begitu yang terjadi. Makanya kenapa orang Betawi itu
sangat toleran, sangat adaptif, bisa menerima perubahan. Yang perubahannya paling besar di seluruh Indonesia di mana? Ya di Jakarta. Kalau tempat lain mungkin udah terjadi kericuhan atau keributan, nggak bisa terima perubahan, pengen bukti. Ya kalau itu ada satu wilayah kita masuk membuka sesuatu usaha atau apapun, ada respon macam-macam, udah ribut itu. Ya. Di wilayah-wilayah yang lain, di Betawi kejadian nggak? Nggak pernah. Karena apa? Sudah lama mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dan sudah lama terbiasa melihat perubahan dan bahkan sangat-sangat adaptif, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Tapi bukan berarti bisa diinjak-injak ya, ya kan? Itu terbukti itu di masa revolusi, gitu. Jadi menurut saya itulah karakteristik masyarakat Betawi yang tak bisa dibikin semacam kategori ya yang ketat gitu ya. Oh Betawi begini gitu. Enggak juga, Betawi itu masih terus berubah ciri dan karakteristiknya masih berproses dan ini menjadi model. Kalau menurut saya, kalau untuk strategi budaya, bagaimana sih masyarakat Indonesia yang ke depan? Tirulah kearifan orang Betawi. Tuh, kira-kira begitu. Bang Yahya. Terima kasih. Terima kasih.